Perkenalkan, saya Rudi P. Panjaitan, guru matematika di SMA Negeri 1 Cipautang, Kabupaten Tapan Utara. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, dengan nomor induk mahasiswa 23011000039 pada hari ini, Senin, 4 Desember 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Cipautang pada kelas 10 IPA 1 untuk materi pertidaksamaan rasional dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Semoga sehat selalu ya. Kita bisa melaksanakan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Ya, yang pertama, Bapak ajak dulu satu orang mau memimpin dua supaya kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang masih kami rasakan dan mengerti setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Tuhan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan proses pembelajaran kami hari ini dalam tangan dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Ya, terima kasih ya. Sebelum Bapak cek kehadirannya, coba dicek dulu kursinya apakah udah lurus. Kursinya sebentar ada yang kotor di sampingnya sekitarnya. Baik, terima kasih. Untuk kelas ada yang tidak hadir hari ini? Untuk kelas? Tidak Pak, tidak ada. Baik ya. Berarti kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Topik kita adalah pertidaksamaan rasional oleh Bapak saya sendiri ya. Sebelum kita mulai, Bapak kasih dulu motivasi supaya nanti bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja ya. Ini ya, ada orang bekerja keras, tidak henti-hentinya dia bekerja. Ya, tapi ada tapinya ya. Ada yang seolah bekerja tapi tidak bekerja. Sama, dia turun membantu tapi menghancurkan ya. Nah, dia ada yang menarik. Gitu ya. Udah mengganggu, merusak, menyusahkan teman. Nah, ketika ada dilihat yang lebih hebat, baru mulai berpikir. Nah, baru mulai berpikir mereka. Ada yang salah dengan pekerjaan kami selama ini, gitu kan? Mereka mulai berubah, mulai ditirunya. Tidak ada perkelahian lagi, ya. Ya. Baik. Dari video itu bisa kita dapatkan bahwa bekerja sama akan memudahkan Anda menyelesaikan pekerjaan ya.
Jadi bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Masih ingatkah kalian? Siapa yang ingat tentang itu ya? Silakan. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan linear yang hanya memiliki satu variabel yang berderajat satu. Ya, satu variabel derajatnya satu. Ya, satu lagi. Pertidaksamaan kuadrat. Ya, silakan. Ya, itu ya. Bentuknya x kuadrat tambah bx tambah c lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan dari 0 ya. Ya, cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ada yang masih ingat? Ya, coba silakan. Jadi pertidaksamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, gambarkanlah grafik fungsi kuadrat berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu yang kedua, tentukan pembuat nol fungsi. Lalu yang ketiga, susunlah interval nilai x pada garis bilangan. Dan yang terakhir, selidiklah nilai x yang memenuhi untuk menjawab permasalahan dalam soal. Ya, bagus ya. Kemarin baru kita jelaskan bentuk umum ya, bagaimana? Ya, silakan. Umum dari pertidaksamaan keseluruhan ada 4. Yaitu yang pertama fx per gx kurang dari sama dengan 0. Ya. Yang kedua fx per gx kurang dari 0. Yang ketiga fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat fx per gx lebih dari 0. Ya. Ya. Coba kita kasih dulu tepuk tangan bagi. Nah, sekarang manfaat pertidaksamaan rasional dalam kehidupan sehari-hari masih ada manfaatnya, ya kan? Kita belajar matematika ini, apalagi sekarang matematika tidak perlu lagi takut dengan matematika, ya kan? Sudah dianggap pembelajaran yang relevan atau yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, contoh pertidaksamaan rasional ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, ya kan? Ada orang memelihara ikan di sebuah tambang, ya kan? Ada ikan mas berwarna merah, ada yang berwarna kuning. Jadi mereka kan tidak tahu kalau dimasukkan ke situ ikan yang kecil-kecil dipelihara bisa dua alternatif, bisa tambah atau bisa kurang. Makanya ada kisaran dari berkisar 500 ekor atau 1000 ekor gitu, ya kan? Nah, kira-kira berapa nih? Kira-kira berapa banyaknya nanti ikan yang kuning atau ikan yang merah? Kita bahas ya. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin banyak lagi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional. Ya, nanti kita bahas. Ya, jadi kita nanti menyelesaikan pertidaksamaan rasional dengan substitusi atau juga dengan aplikasi GeoGebra. Nanti kita kenalkan juga lagi aplikasi GeoGebra ya. Nanti ada laptop di sini. Nanti boleh kalian menyelesaikannya sesuai dengan pekerjaan kalian atau dengan laptop ini juga. Boleh nanti bisa setiap kelompok. Ya, tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti bisa menentukan penyelesaian masalahnya. Entah bagaimana caranya nanti kalian temukan, kalian diskusikan di dalam kelompok kalian juga ya. Yang kedua, kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah. Jadi sesudah kalian bisa menemukannya, jadi harus bisa juga menyajikan hasil pekerjaannya, hasil yang dibahas, didiskusikan di dalam kelompoknya. Langkah-langkah pembelajaran kita menurut problem based learning ya. Yang pertama kalian nanti membentuk kelompok. Yang kedua berdiskusi dalam kelompok. Yang ketiga presentasi. Yang keempat konfirmasi pembelajaran yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Ya, sekarang waktunya kalian membentuk kelompok kalian. Tapi sebelum membentuk kelompok, di sini ada permasalahan. Ya. Ada dua permasalahan yang Bapak buat. Yang pertama ini, seperti yang aku bilang tadi, ada di dalam tambak ikan dua jenis ikan mas warnanya, satu merah, satu kuning. Nah, diperkirakan, kan perkiraan semua
semua ikan itu yang kuning sama yang merah di belakang di antara 950 sampai 1320. Jika banyak ikan yang berwarna merah sama dengan 50 lebihnya dari 2 kali banyak ikan yang berwarna kuning, maka jumlah ikan berwarna merah paling sedikit dan paling banyak adalah, nah itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, ya, lebar sebuah persegi panjang adalah 20 cm. Kelilingnya, jika kelilingnya paling kecil 180 cm dan panjangnya misalkan X cm, maka batasan panjangnya adalah berapa cm. Nah, nanti kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Sekarang waktunya bentuk kelompoknya masing-masing. Terima kasih waktu ya. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya ya, silakan dibahas di dalam kelompoknya. Ya, supaya lebih mudah, bentar ya, Bapak arahkan ya. Nah, nanti identifikasi dulu masalahnya. Apa permasalahan yang utama di sini? Yaitu jenis ikan yang berwarna merah mau berapa? Kan gitu kan? Jenis ikan berwarna kuning ada berapa kisarannya? Tapi sesuai pertanyaan yang ada di dalam masalah 1, kita hanya mencari untuk ikan berwarna merah saja ya. Ini udah bagus nggak sih? Udah bagus banget. Kayak gini aja ya.
Ya baik, sebelum Bapak suruh ke depan, Bapak pilih kelompok mana nanti yang ke depan, presentasikan hasil pekerjaannya. Kita break dulu sebentar ya. Berdiri ya. Ayo dipilih temannya ya. Oh, atau gini aja lah ya. Sebagian cerdas, sebagian lagi cerdik. Ya. Jadi pada zaman dahulu kan ada pada dasarnya orang nggak ada yang bodoh, semuanya pintar. Tapi dikelompokkan ada yang cepat dan tepat, itu namanya cerdas. Ada yang agak lambat sedikit tapi benar juga, itu namanya cerdik. Ya. Jadi sama hebatnya cerdas dan cerdik. Ya. Kita buat ya, yang nomor absen genap. Siapa? Nomor absen genap. Nomor absen genap 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada? Ya, dia bertindak sebagai cerdas. Yang ganjil. Jadi cerdik. Ya. Ya. Jadi kalau Bapak panggil cerdas, maka tunjuk tangan yang cerdas. Kalau Bapak panggil cerdik, tunjuk tangan yang cerdik. Bisa? Fokus. Cerdik. Kalau berkali ya. Kita ulang lagi ya. Cerdik. Ada yang cerdas di tangannya? Ada? Oke, turun tangannya. Cerdas. Wah, ada yang mau cuci tangan tadi. Terkejut ya? Terkejut merah-merah. Ya, sekali lagi. Cerdas. Ya, sekali lagi. Fokus ya. Cerdas cerdik. Cerdas. Lagi ya. Yang tangannya. Yang kedua, biar fokus dulu kan, mungkin udah capek tadi berdiskusi sama teman-teman. Ya. Ikuti yang Bapak ucapkan. Jangan yang Bapak lakukan. Ya. Sekali lagi ya. Ikuti yang Bapak ucapkan. Jangan yang Bapak lakukan. Ya. Dipegang yang Bapak ucapkan. Kepala. Wah. Perut. Ada yang salah? Pundak. Ya, hidung. Masih ada yang lakukan lagi nih. Berarti belum fokuskan, konsentrasi. Telinga. Tangan. Ya. Telinga. Hidung. Perut. Dagu. Sekarang kita panggil kelompok berapa yang pertama tadi? Dari kelompok 6 lah dulu ya, karena kelompok 6. Dalam masalah 1 terdapat soal pada suatu tambak terdapat 2 warna ikan mas, yaitu merah dan kuning. Diperkirakan jumlah seluruh ikan pada tambak tersebut antara 900 ekor sampai dengan 1325 ekor. Jika banyak ikan yang berwarna merah sama dengan 50 lebihnya dari 2 kali banyak ikan yang berwarna kuning, maka jumlah ikan berwarna merah paling sedikit dan jumlah ikan berwarna merah paling banyak berturut-turut adalah. Nah, langkah pertama kita membuat pemisalan dari masalah kontekstual menjadi suatu variabel. Misalkan ikan mas berwarna merah itu X dan ikan mas berwarna kuning itu Y. Langkah kedua, mengubah
menjadi kalimat matematika. Persamaan satu menjadi X tambah Y lebih dari sama dengan 0 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 1325. Persamaan kedua 2Y tambah 50 menjadi 2Y kurang X kurang 50 dan kita ubah lagi menjadi Y kurang setengah X kurang 25. Itu menjadi persamaan yang kedua. Setelah itu substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Hasilnya menjadi 650 kurang dari hasilnya akan menjadi 600 X lebih dari sama dengan 650 dan X kurang dari sama dengan 900. Maka jumlah ikan berwarna merah atau X yang paling sedikit adalah 650 dan jumlah ikan berwarna merah X Y paling banyak adalah 900. Di permasalahan kedua, lebar sebuah persegi panjang adalah 20 cm. Jika kelilingnya paling kecil adalah 180 cm dan panjangnya dimisalkan X cm, maka batasan panjangnya adalah penyelesaian. Kami memisalkan panjang adalah X dan lebar adalah Y sama dengan 20 cm. Yang kedua, keliling persegi panjang paling kecil adalah 180 cm. Maka kalimat matematikanya adalah K lebih dari sama dengan 180 dan 2X tambah 2Y lebih dari sama dengan 180. Nah, ini dibagi 2. Maka dapat hasilnya X tambah Y lebih dari sama dengan 90. Hasil akhirnya adalah X lebih dari sama dengan 70. Agar kelilingnya paling kecil 180 cm, maka batasan panjangnya adalah lebih dari sama dengan 70. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Kalista. Dari masalah 1 dan masalah 2 dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, terlebih dahulu kita harus membuat pemisalan dari masalah kontekstual menjadi suatu variabel. Terus yang kedua, agar memudahkan mengerjakannya, kita harus terlebih dahulu mengubahnya ke kalimat matematika. Nah, setelah kita mengubahnya ke kalimat matematika, barulah kita mensubstitusikannya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Tadi dari kelompok 4 ada yang mau bertanya tuh. Ya, silakan. Baik, di sini saya ingin mengungkapkan pendapat saya. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 5. Kami paham dengan penjelasan dari kelompok 5. Namun saran saya dalam mempresentasikan diharapkan untuk anggota yang lainnya juga ikut dalam mempresentasikan. Ada lagi? Ada lagi yang mau komentari? Baik, kalau tidak ada lagi, saya bisa ditutup. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Baik, kalau kategorinya bisa dikumpul ya. Nah, baik, secara umum tadi penampilannya sudah bagus ya. Hanya saja mungkin grogi ya, grogi di depan temannya. Padahal jumpa setiap hari itu bisa grogi. Harusnya nggak seperti itu lagi ya. Berikutnya dibuatlah penampilan yang terbaik lagi supaya temannya juga senang mendengarkan. Kalau grogi kan kurang enak didengarkan. Jadi kita baca dulu ya hasilnya, kesimpulannya, karena kalau penyelesaian masalahnya berarti sudah jelas semuanya.
Ini dari kelompok 1, kami dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mensubstitusikan. Agar lebih mudah mengerjakan, kami membuat permisalan terlebih dahulu. Jadi dimisalkan terlebih dahulu ya. Ya. Dari kelompok 2, ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Kesimpulan dari kelompok 2 ini adalah dapat membantu kita untuk penyelesaian masalah sehari-hari, misalnya melakukan pelajaran secara mudah. Dapat membantu mengasah otak kita dan membuat kita lebih teliti dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita. Ya, jadi kelompok 2 bagus ini. Memang dalam sehari-hari ada seperti ini. Dan sangat banyak sebetulnya, bukan hanya ini masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita buat semuanya satu pertemuan kan tidak cukup ya. Ya. Banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika. Dari kelompok 3, ini lebih mudah mengerjakan dengan mengubahnya menjadi kalimat matematika dan memisalkannya. Bagi kelompok kami, cara substitusi lebih mudah dan cepat saat menyelesaikan soal ketidaksamaan rasional. Ya, jadi sama juga ya, mengerjakannya dengan mengubah menjadi kalimat matematika dulu. Yang berikutnya ini dari kelompok 4. Ketidaksamaan rasional dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Untuk menyelesaikan permasalahan, kita bentuk dalam kalimat matematika. Jadi bentuk buat ubah juga dalam kalimat matematika. Kita buat pemisalan terlebih dahulu antara variabel x dan y atau p dan q dan lain-lainnya. Kami dapat menyelesaikan permasalahan di atas dengan metode substitusi. Ya. Juga ya, mengubah menjadi variabel. Dari kelompok 5, agar memudahkan mengerjakan masalah 1 dan masalah 2, maka kita harus terlebih dahulu mengubahnya ke kalimat matematika. Terlebih dahulu kita harus membuat pemisalan dan mengubah masalah kontekstual menjadi satu variabel. Setelah mengubahnya ke kalimat matematika, barulah kita mensubstitusikannya. Ya, sama juga ya, mengubah ke kalimat matematika dalam kontekstual. Dari kelompok 6, yang terakhir ini ya. Dari permasalahan yang 1 dan 2, kami dapat menyelesaikan soal cerita dengan cara 1, mengubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika. Yang kedua, kami dapat menyelesaikan soal cerita tersebut dengan mensubstitusi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Secara umum sudah bagus ya. Jadi menurut kalian dari yang tampil tadi, kira-kira kelompok mana yang paling bagus? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1. Hah? Kelompok 1 Pak. Semuanya bagus, tapi yang paling bagus satu ya. Ya, mereka tidak terlalu rugi ya. Terima kasih teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan ya, dari masalah 1 dan masalah 2. Kan tadi udah kalian buat. Tapi sebelum kesini lagi, ada lagi yang mau mengungkapkan cara menyelesaikan ini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini sebelum membuat ini, sebelum kita simpulkan secara bersama-sama. Ada yang mau membuat tadi lagi, yang ini yang ditampilkan tadi secara kata-katanya sendiri. Ya, ada? Kan kalian yang mengerjakan tadi, masa nggak bisa? Ya, dari masalah 1 dan masalah 2. Coba dari kelompok 5, silakan satu orang dulu membuat apa kesimpulan dari yang kita pelajari ini. Ya. Begini. Ya, silakan. Iya, sebutkan aja. Yang pertama, kita harus membuat pemisalannya. Lalu selanjutnya kita mengubah kalimat tersebut tambah kata. Lalu kita mensubstitusikan kedua persamaan tersebut dan lalu dapatlah hasilnya. Terima kasih. Nah, ada lagi yang mau menambahi? Waktu pengerjaannya kan ada yang panjang, ya kan? Kan itu tadi dari awal, pertengahan masih belum selesai dia, ya kan? Belum habis sekali itu kan? Kan yang pertama kita misalkan, kita buat kalimat matematikanya.
substitusi, masa langsung selesai? Ya kan? Waktu mensubstitusi kan masih ada prosesnya. Ya, ada lagi? Siapa? Ya, dari kelompok 1, silakan. Jadi, Baik, menurut saya dalam pengerjaan dari masalah satu dan masalah dua tadi dapat kita simpulkan kita harus membuat pemisahan dulu. Setelah membuat pemisahan kita substitusi dan kita melanjutkan proses substitusi tadi dengan mengerjakannya secara teliti. Lalu untuk akhirnya maka kita membuat kesimpulan dari soal cerita tersebut. nah, jadi harus disimpulkan lagi ya. Soal ceritanya substitusi, ini kesimpulan artinya dikerjakan supaya bisa kesimpulan cerita. Seperti ini tadi kan belum selesai. Kalau masih sampai sini, ini kan ini. Nah ini, kalau masih sampai sini kan belum selesai. Masa iya kita selesaikan 2x tambah 2y lebih dari atau sama secara umum sampai situ? Ya, harus seperti ini. Nah dan kalau masih seperti ini orang belum mengerti. Nggak semua orang mengerti. X lebih besar sama dengan 70. Yang orang mengerti agar kelilingnya paling kecil 180 cm, maka batasan panjangnya adalah lebih dari 70 cm. Ya. Berikutnya. Jadi kita sebutkan bersama-sama ya. Iya, jadi yang pertama harus dibaca dulu. Jangan langsung ubah belum dibaca ya. Ini yang kurang tadi ya. Jadi bagaimana kita mau mengubahnya kalau belum dibaca? Jadi yang pertama adalah baca dulu dengan cermat. Baca masalah kontekstualnya dengan cermat. Yang kedua baru ubah menjadi satu variabel atau pemisahan yang kalian bilang. Ya. Yang ketiga substitusikan variabel yang paling sederhana ke kalimat matematika yang lebih kompleks. Gitu. Kalian udah tahu substitusi, tapi masalahnya kan yang mana kemarin substitusi mengganti. Ya. Yang keempat selesaikan kalimat matematika menjadi salah satu variabel yang merupakan jawaban permasalahan itu. Yang kelima selidiki nilai variabel yang didapat. Apakah memenuhi permasalahan itu? Jadi harus dicek dulu. Menunjuk ke masalah itu seperti yang tadi. Masalah kita ini. Kalau supaya kelilingnya lebih dari 180 itu artinya kan? Maka batasan panjangnya adalah lebih dari 70. Kita coba 71. Ya, 2 kali 71. 142 tambah 2 kali 20. 20 kali kan ya? Ya berarti 40 tambah 142. Ya, lebih dari 180 kan? Jadi harus lebih dari 70. Jadi harus bisa kita cek deh. Begitu juga dengan persoalan 1. Ikan berwarna merah paling sedikit 600, paling banyak 650 ya? Iya 650. Kita coba di 700 ya. 700 ikan berwarna merah. Nah 700 di sini. Ikan berwarna kuning, Y ya. Setengah dari 700 kurang 25, 350 kurang 25, 325 ya. 325 tambah 700. 325 tambah 700. 1025. Pas itu di sini 1025 di antara 950 sampai 325. Seperti itu ya, jadi harus bisa dibuktikan. Jadi langkah terakhir itu harus diselidiki. Ya, sekarang waktunya kita mengerjakan soal latihan ya. Soal latihan. Uang ibu digunakan 250.000 per minggu, 250.000 per minggu. Berarti dan sisanya dibilang harus paling sedikit 2 juta. Jadi 2.050.000 sisa boleh, 2.100.000 sisa boleh. Nah, seandainya waktunya dipakai kurang dari 12, kita ambil 10 dulu ya. Ya kita ambil 10. Waktunya 10 minggu. Kalau 250.000 seminggu. 250.000 10 minggu berarti 2 juta. Iya. 2.500.000 dipakai dari 5 juta. Berarti sisa 2.500.000. Sisa 2.500.000 menurut nggak ke sini? Lebih dari 2 juta. Jadi 7.500 boleh. Bagaimana dengan ini? Coba kita buat kerja ini.
sekarang waktunya kalian mengerjakan sendiri. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Nanti Bapak cek hasilnya ini. Tapi yakin Bapak sudah bagus semuanya ini ya. Sama-sama. Yang pertama apa tadi? Baca. Iya, baca masalah kontekstual dengan cara yang kedua. Masalah kontekstual menjadi satu variabel dalam kalimat ketiga, substitusikan variabel yang lain sederhana ke dalam kalimat matematika yang lebih kompleks. Keempat, selesaikan kalimat matematika menjadi salah satu variabel yang merupakan jawaban permasalahan. Yang kelima, selidiki nilai variabel yang terdapat apakah memenuhi jawaban permasalahan dalam soal. Ya. Berikutnya, dari pembelajaran hari ini, apakah pemikiran bahwa matematika itu sulit masih ada? Sedikit lagi. Iya, kenapa berkurang ya? Bisa nanti semua permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ya kan? Kalian pulang nanti ke rumah, naik sepeda motor dari sini sampai Pasar Lama. Tiba-tiba di situ nanti kecepatan jalan kecepatan berapa? Ya kan? Berapakah waktunya sampai di rumah? Dia sampai sebagai tambahannya. Boleh dituliskan tugasnya di rumah ya. Tuliskan sebuah bola dilempar ke atas. Sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan V meter. Berikutnya ya. Nah, untuk menutup acara pembelajaran kita hari ini, mengundang satu orang mimpi dua supaya kita selesai pembelajaran kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah menuju masa depan yang lebih baik ya.